Ya, Tadi mungkin banyak pinjol dia. Sakit kepala. Perlindungan. Ya, ada saudara. Ya, ya, ya. Tapi perlindungan bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar kan? Bisa kan? Ini syaratnya soalnya di sini mau diskusi. Bisa ya? Iya, tapi kalau lintas agama ini tentang Tuhan ini kan harus tahu maksud-maksud dan tujuannya. Iya, ini sama seperti lintas Sumatera, Opung. Lintas Sumatera, kalau kau sudah naik ALS, kau harus tahu tujuanmu. Ke Jakarta, ya kan? Ke Jawa. Kalau nggak tahu kau tujuanmu, ya bagaimana mungkin kau berada di dalam bus? Karena itulah pilihlah Yesus jalan ke surga supaya sampai ke surga. Yesus hanya jalan, Opung, bukan tujuan. Saya naik bus, itu jalan saya, Opung. Tujuan saya Jakarta. Bagaimana biar bisa saya sampai ke Jakarta? Saya naik bus, saya naik pesawat, saya naik kapal, hanya jalan. Nah, tujuan saya adalah Jakarta. Sama seperti Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kemana, tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui aku. Dengar Tapi dulu. Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Tentang jalan ini satu. Kalau yang kau bilang jalan ke Jakarta itu banyak. Iya, kalau kau jalan ke situ satu. Tapi tanyalah yang lebih apa? Tanyalah yang lebih apa masuk akal dulu. Oke, yang lebih masuk akal. Opung, Tuhan bisa mati nggak, Pung? Bisa. Jadi Tuhan bisa mati, Tuhan bisa berak. Tuhan Yesus dah. Jangan kau samakan itu. Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Kemanusiaannya pun Tuhan. Keberadaannya pun Tuhan. Kemanusiaannya Tuhan. Oke, berarti rambutnya Tuhan. Rambutnya Yesus Tuhan. Semua Tuhan. Berarti Tapi ketika Yesus itu berak, adalah tainya juga manusia. Tuhan. Hah? Ketika Yesus berak, tainya Tuhan. Ya kirimlah dulu. Biar apa? Biar tahu kau taiknya itu apa. Kemanusiaannya Yesus itu adalah Tuhan. Anda sendiri yang mengatakan, Opung. Iya. Saya mengikuti. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus BAB, tainya Tuhan. Jadi kalau dikatakan di kitab suci, kalau sampai ke situ pikiranmu, sampai ke situ akalmu, memang itulah caramu berpikir, nggak apa-apa. Opung, saya mengikuti perkataan Opung. Tadi Opung mengatakan kemanusiaan Yesus itu adalah ketuhanannya Yesus. Betul? Iya. Saya tanya lagi, berarti rambutnya Yesus adalah Tuhan? Iya. Iya, aku terangkan kalau dulu ya. begitu, Cukup kotorannya dulu di Yesus situ. Tuhan tidak? Kalau ditanya rambut, cukuplah dulu di rambut. Jangan pergi ke sana ke sini. Kita terangkan dulu ya sesuai dengan data. Pertama, malaikat memberitahukan kepada gembala di Lukas 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi kalau seluruhnya mulai dari rambut sampai apa di dalam tubuhnya adalah Tuhan. Pahami itu dulu. Oke, itu malaikat memberitahukan kepada gembala. Terus di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat memberitahukan kepada Bunda Maria apa? Coba baca. Iya, bahwa engkau akan mengandung Dan melahirkan? dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah namanya Tuhan. berilah namanya Yesus. Ada nggak di sana dikatakan Tuhan? Yesus itu kan dari malaikat Saya dari surga. bertanya, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, apakah memberitahukan bahwa yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan? Iya. Di mana datanya? Datanya di Lukas 2 ayat 11. Itu kepada para gembala, Opung. Kalau Saya tanya kepada Bunda Maria, ibunya, yang melahirkan Yesus gembala apa ibunya? Dengar, disitulah akal kita tidak sanggup. Kalau sekali presiden Tidak sanggup. Yang melahirkan Dengar dulu. Yesus, ibunya apa gembala? Maria tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi, itulah manusia Yesus. Jadi manusia Yesus itu manusia bisa adalah jadi manusia Tuhan. langit. Manusia bisa jadi Tuhan. Iyalah manusia Yesus. Manusia bisa jadi Tuhan. Bisa manusia Yesus. Manusia siapa yang bisa jadi Tuhan? Manusia Yesus. Di mana datanya manusia bisa jadi Tuhan? Manusia Yesus. Kalau Saya tanya sekarang manusia bisa jadi Tuhan di mana? kalau saya kau tanya tentang Yesus, maka perkataannya dan perbuatannya, kelakuannya adalah suci. Maka kau jungkir balik sekarang, kepala ke bawah, kaki ke atas. Tanya. Apalagi mau kau tanya. Oke, kau bilang kelakuan Yesus suci. Bagaimana suci? Dia mencuri keledai orang, tidak dikembalikannya. Dengar dulu.
dengar dulu. Di Lukas 19 ayat 31, baca itu. Tuhan memerlukannya karena Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Baca Lukas 19. Saya bertanya, dia ada nggak permisi dari yang punya keledai? Ada. Baca Mana itu. tertulis? Baca itu Mana di Lukas tertulis? 19 ayat 30, 31, 32. Saya tidak melihat dia bilang dia permisi. Dikatakan di situ, ambillah, bawalah kepadaku. Ternyata yang punya keledai itu bertanya, kenapa kau lepaskan keledai itu? Tuhan Jawab mereka. memerlukan. Nah, kenapa sampai yang punya keledai itu bertanya? Karena Yesus tidak ada izin. Sama seperti Dengar kalian tidak ada dulu. izin mendirikan bangunan, Gak mungkin. suka-suka kalian. Ya memang suka-suka Yesus. Karena Yesus berkuasa di bumi di surga. Makanya Yesus itu katakan, ambillah berkuasa dia karena. di Dengar bumi di dulu. surga, suka-sukanya mengambil milik orang. Iyalah, napasmu itu pun nanti kau diambil. Gak percaya kau. Sama seperti Iya. malam Jadi ini. karena dia, Dengarkan ya. karena dia Dengarkan. berkuasa, jadi suka-sukanya mengambil milik Iya. orang. Iya. Wah, di sinilah simak dulu perkataan itu, Nora. Kalau Inilah ada di Kristen, situ, dengar dulu. Nah, Baca. sudah dapat poinnya, Opung. Inilah Kristen. Tauki. Ini baru memberitahukan. Nah, sabar. Opung di bawah ya. Opung di bawah saja. Inilah Kristen ajarannya. Suka-suka mereka. Suka-suka. Jadi, bagaimana kau mau mengatakan ajaran kasih? Bagaimana bisa kamu mengatakan ajaran baik kepada anak-anakmu sementara suka-sukamu? Selamat malam, Nora. Ya, Venansius, selamat malam Bapak. Venansius. Ajaran suka-suka. Pantas ada lagu Suka-suka Tuhan. Venansius. Halo Bapak. Bapak bicara. Bicara. Bapak halo. Oh. Finansius monitor. Enggak monitor kayaknya. Ya udah. Nora, tolong cuci hidungmu itu, ada setan. Oke. Saya kasih tahu ya bagi saudara-saudara kita ya. Edis mengatakan ada setan di dalam lubang hidungnya umat muslim. Sementara di Kristen, Ayub 27 nomor 3, Proteus ada di dalam lubang hidung. Jadi bagi umat muslim, ternyata setan yang ada di dalam lubang hidung umat muslim adalah Tuhannya Kristen. Ya beda roh sama setan longor. Kau punya adalah roh sama setannya longor. Roh Tuhan, roh Allah ada di dalam lubang Kau sama saya diskusi ayo. Kau sama aku ayo. Sama aku Ayub kita dua. 27 nomor 3. Sama aku. Nah, bagi umat muslim, kata Edi, setan bertengger di hidung. Oke, berarti setan yang bertengger di hidung umat muslim adalah Tuhannya Kristen. Ya. Mana itu bagus Tuhan bertengger di hidungmu daripada iblis, ha? Pas Mana banget. bagus bertengger daripada iblis? Sekarang, Major, ku tanya dulu. Kalau kau ingusan, kira-kira roh Tuhan kau menempel gak di ingusmu? Iya nggak apa-apa. Roh itu hanya rohnya. Itu hanya roh karena roh tidak kelihatan. Tuhan kau suka Ini ukir ya? iblis. Kau sama aku ayo. Kita dua ayo. Tunggu dulu, sebentar. Cuma cengir aja kalau nggak ada isi. Kan kalau kita mau baca Al-Quran dan sebelum membaca Al-Fatihah ketika kita sudah doa iftitah kan, Bunda Rosifa kita kan selalu membaca ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, artinya apa itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, Al-Fatihah artinya apa, Nora? Ya. Al-Fatihah artinya apa, Nora? Nah, jadi saya bertanya sama si Major, Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk pada kayu salib itu siapa? Ada orang. Yesus sama. Oke, jadi Adinda, artinya ayo. Al-Fatihah Nora apa, Nora? Kepada Allah dari Gak ada ilmu, godaan cuma gaya kau aja gak banyak. yang Otak gak ada, terkutuk Nora. pada kayu Gak ada ilmu salib. sebenarnya, cuma congormu aja kebesaran. Gak sebanding otakmu sama congormu. Major, gimana? Udah, Silakan, Al-Fatihah artinya apa, Nora? Apa artinya Al-Fatihah? Gimana tuh, Dek? Fatihah Al-Fatihah apa? Jawab gimana itu, Dek? Ao. Enggak ya kau Jawab selami. sama Al-Fatihah jawab. yang Al-Fatihah mana, dulu. Adinda, Al-Fatihah yang mana? Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Oke, artinya Al-Fatihah apa? Nora. Apaan kok arti Al-Fatihah adalah apa? Ngapain kau Oh, berarti nggak tanya? arti Al-Fatihah? Hanya Allah yang tahu. Ngapain kau tanya?
tanya. Berarti hanya Allah yang tahu. Sementara kau tidak bisa mengartikan, kau punya bebel. Berarti Kau hanya jawab Allah yang dulu tahu sama Al-Fatihah. saya. Kau jawab dulu sama saya dulu. Galatia 3:13 yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Hah? Orang, ada orang. Galatia 3:13 Sebab yang ada tertulis, di kayu salib itu terkutuklah siapa? orang yang tergantung di tiap salib. Orang. Nah, itu siapa? Terkutuklah orang. Iya, siapa yang digantung di kayu salib itu siapa? Ya, orang yang melakukan kesalahan. Iya, siapa salah satunya? Ya, Yesus tidak melakukan kesalahan. Jadi tidak layak Siapa Yesus salah dikatakan di situ. satunya? Jawab. Tidak layak Yesus dikatakan terkutuk karena dia tidak ada kesalahan. Karena orang yang melakukan kesalahan terkutuklah di dalam Tidak salib. layak, Ya? tidak layak, tapi sudah terjadi. Siapa Oke. yang dikutuk di kayu salib Apa namanya? dosanya Yesus? Makanya kau bilang terkutuk. Loh, kan tertulis. Dosanya Yesus sebab apa? ada Makanya kau bilang terkutuk. Sebab Jawab. ada tertulis. Jawab. Dosanya Yesus apa? yang Makanya digantung kau bilang di terkutuk. kayu Apa dosanya? salib. Apa kesalahan Ada si? Apa tertulis. kesalahan Yesus? Makanya kau bilang terkutuk Sebab apa? ada tertulis. Bukan Nah, muncung pertanyaan orang. saya, Otak dipakai otak bukan salah muncung satu aja. yang digantung di kayu salib itu siapa, Dek Jenderal? Woi, Iya, Adinda kau Mayor, tuh orang jangan otak-otak ini. aku ya. Dinda. Ya. Kurasa pun kau masih yang anak sebelum sekolah aku kelas 5 dikutuk SD. di kayu salib? Dengarkan Nora, kalau kau ada ilmu, ya, apa dosa Yesus makanya kau Siapa yang bilang Yesus itu dikutuk terkutuk? di Silakan. kayu salib? Siapa nama yang dikutuk di kayu salib? Orang. Terkutuklah orang, Namanya kan katakan siapa, orang. Dek? Berarti orang tidak Namanya tertuju. siapa, Dek? Ya. Tapi kalau tertuju, Namanya terkutuklah siapa, Yesus. Dek? Benar, apa yang kau Namanya katakan? Ini siapa, tidak katakan Dinda? Yesus. Karena Yesus tidak Namanya ada siapa, pengalaman dosa. Dek? Saya Ya. jelek. Jadi Namanya bijak siapa, kau Dek? berpikir Nora. Namanya siapa? Al-Fatihah apa? Tapi dia Jenderal? Al-Fatihah, tapi nggak tahu artinya apa. Siapa namanya yang terkutuk di kayu salib? Orang, terkutuklah orang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang dikatakan. Bukan, nggak ada orangnya, nggak ada Ya, namanya. siapa nama yang pernah digantung di kayu salib? Terkutuklah orang. Sebab ada tertulis, Siapa namanya? terkutuklah orang di tiap salib. Ya, kalau kau merujuk pada Yesus, apa dosanya makanya dia terkutuk? Jawab Ada dulu otak, lah ya? Dinda. Siapa nama yang dikutuk, yang disalib itu? Dinda Orang, Mayor. terkutuklah orang. Orang Iya, dikatakan. siapa Sebab orang itu ada namanya? tertulis. Aduh, Sebab Adinda ada tertulis, ini. dikatakan kan? Gak mau jawab kan orang gimana itu? Ya mencret dia. Kalau mau udah mencret itu. Ganti celana juga, ganti pepes. Malu kau jawab. Ya. Malu kau jawab. Berarti, oke, maksudmu Yesus terkutuk. Siapa lagi? Untuk katakan di mana katakan Yesus terkutuk di mana? Bang Iwan. Oh, Kak Nora. Kenapa turun? Di report. Mencret itu. Keriput. Dia takut ditanya itu maunya cuma ngucap cuap. Ayo jumpa sama Kristen yang Oh, bisa. tadi ngomong ini dia, Adinda. Tadi ngomong jaringannya nggak bagus. Oh. Banyak alasan. Mencret. Udah, nggak kau ada. ini. Nah, kalau sama aku mau mencret sama aku tuh, di mana aku jawab mencret itu? Kalau kau udah keceripit kau. Ayo, jawab. Oke, menurut yang terkutuk siapa di situ? Jawab. Iya, ayatnya aku bawa tadi terkutuk siapa di situ? Siapa manusia yang dikutuk di kayu salib? Oh, ada orang. Terkutuklah orang dikatakan. Ya, salah Sebab satunya ada siapa, Dek? tertulis. Kan ini tertulis yang Salah dikatakan di sini. satunya siapa, Dek? Dia menjelaskan yang Oke, tertulis. Kita baca ya, Coba Galatia bacakan. 3:13. tegas dulu. Ibu Noranya Baca ya, Dek, ya. tegas dulu, biar bisa diartikan. Coba dulu. Adinda Irwan, ntar dulu lah gantian. Oh iya iya Mute iya. dulu, iya. mute. Oke, lanjut. Baca ya, dia tidak mau ngaku gitu loh. Saya baca ya. Bacakan kalau ada katakan Yesus Kristus. terkutuk di situ. Ah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menebus. jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, Kristus ini siapa ini? Orang diurapi. Yesus. Kenapa gigi maupun kuning? Namanya siapa? Nama yang Yesus. diurapi ini siapa? Yesus. Ya udah. Jadi Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? Ya? Menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk. Bukan terkutuk. Beda terkutuk sama yang menjadi kutuk. Ya? Siapa yang dikutuk? Bukan terkutuk. Kalau terkutuk orang yang berdosa. Siapa yang Ya? dikutuk? Enggak ada ilmu Siapa yang konora. dikutuk? Belajar kok dikit. Belajar dari Kristus mencongol. telah menebus kita dari kutuk Menebus. hukum Ini Taurat penebusan. dengan jalan menjadi Ini menebus. Kutuk. dengan jalan menjadi Kutuk Nora. Kutuk belakang bibir kebajuan. kutuk. Ya? Oke, di mana dikatakan Yesus menjadi terkutuk? Di mana? Di mana dikatakan Yesus terkutuk? Tunjukkan. Di mana datanya? Dia di sana menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk. Berarti menebus. Ya?
Gak ada ilmu, ya. Jadi kau nggak bisa. Ada lagi pertanyaan? Jawab dulu. Adalah Yesus menjadi kutuk, bukan terkutuk. Loh, menjadi kutuk bukannya terkutuk. Dia menanggung dosa, menjadi kutuk. Saya Contohnya, tidak tanya. Menjadi kutuk bukannya terkutuk. Kalau saya ya menanggung utang saudara saya karena dia saya ampuni, terus saya ampuni. Apakah saya menjadi kutuk bagian bukannya daripada terkutuk. mengampuni Jawab utangnya dia? dulu. Menjadi kutuk bukannya terkutuk. Beda terkutuk sama kutuk ya, karena dia mengampuni. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Ya, dari hukum Taurat ya, ingat dari hukum Taurat. dengan jalan Menebus. menjadi Perhatikan kalimatnya, menebus. dengan jalan Berarti menjadi dia tidak ada dosa, tidak ada. Jadi tidak ada Saya dikatakan tidak tanya terkutuk. dosa. Bijak kau Dengan ngomong. jalan menjadi adik Dinda. Eh, Dengan gaya jalan kau. menjadi Kau masih ada anakku Nora, bibirmu kan kemajuan dengan ngomong. jalan menjadi Dinda. Bibir kau kemajuan, gigi kau kuning-kuning. Gitu deh. Dengan jalan menjadi Jadi kutuk. Ah, kenapa? kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Yesus digantung di kayu salib apa tidak? Ya. Berarti Yesus Gimana dikatakan Yesus terkutuk? Gimana? Gimana dikatakan? Yesus menjadi Yesus kutuk terkutuk. untuk mengampuni, untuk menebus. Jadi menebus. Beda Dinda, orang yang terkutuk, orang yang melakukan kesalahan itu terkutuk. Bentar. Orang Dinda, yang melakukan sabar. kesalahan tergantung di salah itu Dinda, terkutuk. sabar, Dinda. Yesus Dinda tidak sabar, kenapa- Dinda sabar. Nah, jadi begini ya, Dinda, Apa yang dengarkan terkutuk dari dulu. kita juga? Dengarkan dulu kakak ngomong, Dinda. Longor, Jadi, gigi doa kau ta'awud kuning. itu Kau masih betul, anak-anak sebentar. adik-adikku kau longor. Iya, nggak apa-apa, Dinda. Shh. Jadi doa ta'awud itu betul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan dari Allah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ternyata yang terkutuk itu salah satunya adalah Di mana? Orang. Yang terkutuk itu orang yang melakukan dosa. kenapa Contohnya Dinda? ada orang melakukan utang. Utangnya saya Jawablah, ganti. Dinda. Yang terkutuk itu siapa? Yang punya utang atau saya? Aduh. Yang punya utang itu terkutuk atau saya yang melunasi? Kenapa Dinda? Kan saya mau mengorbankan harta saya untuk melunasi utangnya dia. Yang terkutuk saya atau yang saya lunasi utangnya? Apa gadean lah kau? Kok gadean Longor, kalau makanya boleh? kau jangan cuma mulut gaya-gayaan, kau naik komat, otakmu kau isi. Adinda, nanti stroke kau jangan marah-marah lah. Aduh. Nggak boleh gitu. Jadi, yang terkutuk di kayu salib itu bernama Dia menanggung kutuk. Mana ceritanya? Tak Yang saya apa-apa. tanya nama Dinda. Longor, dengarkan. Kalau saya membayar utang, Iya, melunasi utang teman saya atau yang saudara saya, dikutuk di yang kayu terkutuk salib itu saya itu. atau teman saya? Jawab. Yang dikutuk di kayu salib itu adalah Dia digantung karena dia menebus, menggantikan. Contohnya saya, membayar utang Iya, teman saya siapa supaya dia yang digantung di kayu tidak salib? disita hartanya. Yang Oke, terkutuk oke. teman saya atau saya? Iya, Jawab. Dinda, iya. Siapa yang digantung di kayu salib? Ya, makanya Siapa saya yang dengan digantung harta di saya, kayu salib? saya menjadi penanggung namanya utang, Siapa penanggung utang. penanggung jawab redaksi? Ini Siapa pertanyaan yang Nora digantung ini di kayu salib, Dinda? Coba, pakai Gak ada isi sebenarnya congor, gak ada isi. Sebenarnya nggak Siapa nyambung. yang Tahan dulu yang di bawah, tahan dulu ya. Soalnya Adinda Tidak tidak jawab. jawab. Gak apa-apa, Bunda, gak apa-apa. Oke, sekarang Iwan. Siapa yang digantung di kayu salib? Iwan. Balik, kamu termuter dari situ dari tengah papan. Akiumu kenapa ya akiumu? Nyampe ke 20 akiumu. Siapa yang digantung di kayu salib, Dinda Iwan? Dengar dulu sebentar. Sekarang kita pembahasan kita satu-satu ya, jangan meler-meler ya. Pembahasan kita satu-satu, biar enak mendengarkannya, betul-betul kita diskusi. Begitu, jangan kita merambat ke sana begini. Itu bukan diskusi namanya. Sekarang saya ingin tahu dulu. Kita mau diskusi apa tidak? Kalau enggak saya turun sendiri. Jawab aja, Dinda. Siapa yang digantung di kayu salib, Dinda? Udah sekarang fokus di situ ya. Oke. Biar saya kasih Yang kita digantung di penjelasan. kayu salib adalah Dengar dulu. Kamu kan sudah bertanya biar saya jawab. Jangan kamu yang menjawab. Dinda. Belum kamu yang menjawab. Nyambung dia modal on yang dibawakan diskusi. Modal Digantung di kayu salib Nah, adalah jadi Nora yang Kalau saya bertanya. menebus utang saudara saya, siapa yang terputus saudara saya? Jadi Nora yang bertanya. Hah? Dinda. Saya yang menebus- menjawab. Makanya Dinda, ini mau jangan yang tanya stress atau menebus. gimana ini? Yang digantung di kayu salib namanya adalah Sudah bisa dijawab. ya namanya Masuk siapa, udah. Dinda? Ini udah Sudah bisa dijawab belum? Ya, namanya adalah Ya, jangan kamu yang menjawab, biarkan Nora bertanya sama saya yang menjawab. Jangan dirimu yang menjawab. Dinda.
Dinda, yang digantung pada kayu salib Udah, namanya udah. Saya turun aja ya. Ini mau izin ya, saya turun sendiri aja ya. Gak ada ilmu, bukan ada ilmu ini. Penggayaan aja banyak. Ilmunya nggak ada, nol bubesar. Udah dijawab Ini tadi. bukan untuk berdiskusi ini, hanya untuk main-main aja. Kenapa? ini. Udah, Adinda, Adinda. Ilmunya nggak ada. Ini nggak ada ilmu ini. Kalau kayak ini udah sejengkal, nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Iya, Sebenarnya dia nggak ada udah, ilmu. Adinda, Dia framing, dia Adinda turun pansus aja cari uang. turun. Mohon izin ya. Itu bukan Iya, diskusi tuh. iya, monggo. Ya. Dinda, sekarang Dinda mana nih? Gea di Gea, iya Gea. Gea Kristen. Adinda Gea. Sekarang kan monggo. ditanya dong, Kak. Saya kan mau jawab. Sekarang tunggu Oh, dulu. Aku tunggu sama dia. jawab kau, jawab. Nomor, ketakutan kau tak mana? Gak ya kau selang ditanya kau menceret di mana urusannya? Kau belum jawab. Oh, tadi bawa jangan congor doang. Aduh, macur ini. Diam Oke, dulu, sekarang saya macur. Gea. Kan saya bertanya bisa nggak? Saya tanya kau bisa tanya nggak? Nggak makan, Iya, nggak mau, nggak mau. sabar, Menceret sabar, kalau tadi menceret. Kurang langgang. Ya, dia diam dulu, tutup dulu ya, Mayor ya. Kenapa? Sama Gia dulu Nah, ya. Gea, ya silakan. Tadi pembahasannya kami kan membaca taud nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ternyata di Galatia 3:13 ada juga yang terkutuk di situ. Pertanyaannya, yang digantung di kayu salib ini siapa namanya? Yesus dua orang, ada yang 2 orang apa? Oke, berarti Yesus salah satu yang digantung pada kayu salib itu terkutuk, betul? Menebus dosa manusia. Saya tidak tanya. Berarti terkutuk Yesus ya? Tidak ada terkutuk dia. Kenapa Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung Nggak pada paham, kayu Jan. salib. Pertanyaan Nggak paham. saya, apakah Kurasa kata Yesus SD kurasa digantung ini. di kayu salib? Ada- Apakah Yesus Lupa, digantung di kayu enggak. salib? Kakak paham nggak konsepnya seperti apa? Saya tidak tanya konsep. Yang saya baca katanya, sebab Kakak ada menyampaikan argumen tertulis. itu harus Yang dulu saya paham tanya konsepnya. adalah, Nggak perlu sebab banyak ada pertanyaan kalau tertulis. tidak tahu konsep. Belajar Nah, dulu konsepnya. Dinda, yang kakak Kak, baca Dinda, bibir sebab banyak ada mempermasalahkan tertulis, agama orang, nggak perlu. terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Saya bertanya, Terus? apakah Yesus terkutuk? Tidak. Loh, yang digantung di kayu salib namanya siapa Dinda? Kak, tahu konsepnya enggak? Saya Jangan ketawa, bertanya, nggak- Dinda. kita nggak butuh ketawa di Ya, sini. Yang kalau Kita kau digantung semua pada di Yesus, kayu tunjukkan salib kesalahan Yesus siapa, apa makanya Dinda? terkutuk apa? Kak Nora, paham dulu konsepnya. Kita di sini Kenapa tahu. dikasih tahu tapi tidak ada ilmunya? Kenapa ya? Yang digantung di kayu salib namanya siapa Dinda? Orang. Namanya siapa Dinda? Terkait orang terkutuklah orang dikatakan. Berarti orang siapa? Orang Siapa namanya Dinda? Kakak yang terkutuk. Kakak yang terkutuk. Siapa nama yang terkutuk digantung pada kayu salib? Kalau yang terkutuk namanya tak ada, tapi yang di kayu salib Yesus. Oke, Yesus Sama digantung pada kayu dua salib. orang. Ya, sebentar. Yesus digantung pada kayu salib, betul Dinda? Iya. Nah, tetapi di Galatia 3 nomor 13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah Yesus digantung di kayu salib? Betul. Berarti Yesus terkutuk atau tidak, Dinda? kita akan menanggung dosa. Paham konsep. Itu ngomongnya. Udah menanggung dosa Nggak perlu kurang ketawa. Yesusnya. Apakah Yesus Nggak perlu terkutuk, ketawa. Saya Dinda? menanggung teman saya. Berarti saya mengorbankan uang saya untuk mendonasi. Dinda. Yang terkutuk siapa? Apakah Teman Yesus saya atau saya? terkutuk, Dinda? Paham Nggak enggak? nyampe, kali nggak nyampe. Ini Apakah kelaman Yesus janda gini. Ini kalau kelaman janda. Ya, buntu otaknya buntu. Kalau udah kelaman janda gini, otaknya buntu. Aduh, Adinda, kenapa menyerang pribadi? Ribut. Macam. Begini ya Dinda Gea, coba simak kata Kakanda baik-baik ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang ini kan menjurus banyak. Pertanyaannya, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Itu kakak harus tahu dong konsepnya dasarnya. Itu keluar ayat Alkitab itu setelah Yesus disalib. Karena sebelum Yesus disalibkan. Loh, sebab ada tertulis itu kan berarti sudah pernah ada tertulis. Enggak, Orang yang pertanyaan digantung pada saya. kayu salib itu adalah terkutuk. Pertanyaan saya simpel saja. Itu sebelum atau sesudah? Oke, saya bacakan ya. Oke, baca aja. Ya. Tak perlu kita ketawa, tak ada guna.
kita diskusi. Gak apa-apa ketawa, Dek. Itu Ketawa baik. itu mengejek namanya. Cara Enggak lah, berdiskusi Dek. dulu Nah, itu pakai tenang aja, otak Dek. dikit, belajar. Jangan hanya serius gitu. sekali lah, Dinda. Kita kan TikTok kan buat hiburan juga. Ya, saya bacakan. Tapi ini agama Kak, paham Dinda, konsepnya. Dinda. Belajar. Yang belajar itu kau, Dinda. Sorry Kak, saya tidak sewot dengan agama orang. Lebih baik saya Nah, mengutamakan. udah agama Dinda, saya. jangan curhat di sini, Dinda. Kalau mau curhat di Mama Bukan, Dede, bukan Dinda. curhat, tapi saya kasih tahu Nah. Kakak. Nih, dengar baik-baik ya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti Yes, makanya dikatakan di dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Ada tertulis orang yang terkutuk digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Oke, ya, ingat ya. Saya kasih tahu Kakak dulu ya. Memang Saya Yesus, bertanya, makanya dengar. apakah kan Yesus Kakak tadi digantung pada ngomong, kayu salib? Gampang loh pertanyaannya, deh. Dinda, gampang, iya, Dinda. tapi segampang-gampangnya pertanyaan Kakak. Tapi Kakak tidak mau Apakah dengar. Yesus digantung pada kayu salib, Dinda? Iya, terus? Nah, berarti Yesus terkutuk tidak? Tidak. Terus? Tahu dari mana? Orang yang digantung pada kayu Jangan main salib. titik nih, Pak. Dinda. Orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Oke, dengarkan penjelasan saya. Bisa Kakak diam? Silakan Dinda. Bisa Kakak diam kan tanpa ketawa-ketawa kalau orang lagi Silakan ngomong? Dinda. Jangan sini apa, baper. Ya. Oke, saya jelaskan ya Kak. Mm-mm. Pertama dulu. Dari Kedua setelah Yesus, kedua lah deh. Kedua langsung. ya, dibilang tadi bisa diam nggak bisa. Mau dengar tak? Oke, ya. Setelah Yesus disalibkan, dari situ ya sampai sekarang ada yang disalibkan tidak? Hah? Itu saya tanya Apa dulu. ulang Dinda? Ulang Dinda.